Shalom teman-teman semua. Shalom. Balik lagi di Shalom. The Champ pertama di kabinet yang baru. Buat The Champ kali ini kita mau kenalin nih apa sih kabinet kita, terus namanya apa, arti dari namanya, terus bidang-bidangnya, siapa, ada apa aja. Ya, paling gitu doang. Ayo kita mulai aja. Silakan Andre. Tema kita buat di Champ kali ini itu pengenalan kabinet Fiat Lux ya. Buat abang-abang ini, Abang Mangap sama Bang Owen sebagai bidang inti, apa sih, dari mana sih asal usul nama kabinet ini? Sebetulnya kalau namanya Fiat Lux itu kan artinya jadilah terang. Itu kenapa kita mikirnya gitu. Sebenarnya ini lebih ke harapan sih. Harapannya supaya setidaknya kabinet ini, kepengurusan ini di PMK ini bisa menjadi terang, baik untuk anggota PMK yang aktif maupun yang tidak aktif, dan juga bisa menjadi terang untuk lingkungan sekitar gitu. Harapannya ya, khususnya di wilayah Jatinangor dulu sih, pada prioritas utamanya di lingkungan Jatinangor dulu. Mungkin itu sedikit jawabannya, Dre. Kenapa harus bahasa Latin? Kenapa nggak bahasa yang lain? Karena Mungkin sesuai dengan artinya ya? iya, kan kalau misalkan kabinetnya kabinet terang gitu kan, wah kayaknya kurang apa ya, kurang ikonik atau gimana gitu. Jadi kayaknya nama dari Latin juga boleh lah gitu. Oh, ada tambahan mungkin? Mungkin biar ini juga sih lebih singkat gitu kan. Biasanya kalau orang tahu kayak kita namanya misalnya kabinet jadilah terang, kayak apa sih? Tapi misalnya Fiat Lux kayak Fiat Lux itu artinya apa? Itu kayak ada kata penjelasannya gitu. Jadi Fiat Lux adalah bla 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 gitu. Jadi nggak langsung ya nama itu gitu. Mungkin ini kali ya, sesuai zaman juga ya. Nggak mungkin kabinet terang kayak tahun 70-an kan. Mungkin bisa aja bisa. Harus duluan, Andre. Oke, lanjut. Kan ini nama kabinet nih, pasti dong ada ini ayatnya. Tadi ayatnya terang kan. Diambil dari mana nih? Ayat yang mewakili. Kalau ayatnya itu kita ambil dari Kejadian 1 ayat 3, yang bunyinya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Singkat, jelas, dan padat. Tapi maknanya sangat berarti gitu. Boleh. Oke, kita udah dari nama nih. Kita lebih dalam lagi nih. Apa yang diharapkan untuk PMK dengan nama istilah beban kabinet Fiat Lux ini? Kita bilang beban atau berkah nih namanya nih sebelumnya? Berkah boleh lah ya. Jadi harapan juga nantinya. Ya, apa yang diharapkan dari berkah yang diemban oleh abang-abang ini? Oleh kita? Ya, tentunya mungkin nanti boleh ditambahin sama Owen ya. Tapi kalau yang kutangkap adalah biar bagaimana kita, baik itu secara internal kepada pengurus ataupun juga kepada anggota aktif, mahasiswa PMK Hukum Unpad, dan juga anggota luar biasa atau anggota kehormatan yang itu para alumni, itu biar bagaimana kita bisa memberikan dampak yang berusaha untuk menjadi terang bagi mereka. Dan untuk eksternal sendiri juga kita berharap kehadiran PMK Unpad itu bisa membawa terang dan menjadi bisa diharapkan dari PMK-PMK lain juga bisa menjadi panutan dan bisa menjadi contoh. Istilahnya kan kalau di tempat yang gelap terus ada titik yang terang, itu bisa menjadi panduan gitu. Yang kita inginkan juga khususnya di teman-teman PMK fakultas lain, ya dalam tanda kutip kita berusaha untuk saling bekerja sama, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan tentunya bisa berdampak juga untuk masyarakat-masyarakat di sekitar, khususnya di sekitar Jatinangor itu sendiri gitu. Kehadiran PMK Unpad yang kabinetnya ini kabinet Fiat Lux ini bisa menghadirkan terang
bagi orang-orang yang mungkin masih merasa di satu sisi ada merasa kegelapan itu sendiri. Inti dari kepengurusan ini bagaimana cara kita untuk menjadi terang bagi sesama ya. Ya, betul sekali. Perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya itu boleh dong abang-abang anggota pres ini boleh perkenalan satu persatu. Sama ini sekalian boleh nggak aku minta kenapa mau jadi pengurus? Apakah terpanggil, terpaksa, nggak enakan? Ya jujur aja kita. Mungkin kalau dari Presi aku duluan, aku Manuel Mangapuli di sini sebagai Ketua PMKFA Unpad. Kenapa kalau ditanya kenapa ngambil jabatan ini, sebetulnya memang tentunya ada kerinduan ketika melihat beberapa tahun sebelumnya, melihat ada kok kayaknya PMK kita kurang kurang eksis, baik itu di kalangan universitas, PMK Unpad maupun juga secara eksternal ke dunia luar kampus gitu. Jadi yang sebetulnya yang ingin kita, kenapa aku mau ngambil kesempatan ini, salah satunya adalah untuk biar bagaimana harapannya aku bisa membawa kita semua untuk bukan hanya berbuah secara internal di Fakultas Hukum Unpad, tapi juga kita juga mau untuk berdampak bagi masyarakat luar, khususnya di daerah Jatinangor pada awalnya gitu. Cuman karena situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita berjauh-jauhan dan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung di Jatinangor, tentu ini akan menjadi PR besar dari kami untuk bagaimana supaya kita bisa membuat kegiatan yang bisa mencakup tujuan kita tadi gitu, untuk membawa terang dalam kegelapan itu sendiri. Dan aku pribadi dibantu dan tentu untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan wakil ketua itu Owen. Untuk Owen boleh memperkenalkan diri. Sebelumnya Bang, tugas fungsi dan kewajiban masing-masing boleh sekalian aja ntar. Oh, sekalian ya. Iya, sekalian. Kalau untuk tugas dan kewajiban masing-masing, khususnya aku pribadi sebetulnya tentu lebih ke arah koordinasi kepada semua bidang, supaya apa yang kita rencanakan pada saat pleno maupun juga kegiatan-kegiatan di luar pleno yang mungkin kita bisa lakukan, asal kita bisa mempertanggungjawabkannya, itu akan kita koordinasikan supaya kegiatan itu bisa berjalan gitu. Tentunya kegiatan-kegiatan yang kita akan bawa ke depannya diharapkan sedikit maupun banyak itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin untuk tugas salah satunya itu dan fungsi serta kewajibannya adalah biar bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, supaya berkoordinasinya juga bisa lancar. Salah satu kewajibanku adalah untuk menjamin para pengurus, baik itu kepala bidang maupun juga anggota bidang, untuk bisa nyaman melayani, nyaman bekerja di dalam kepengurusan ini gitu. Jadi tugasku dan kewajibanku untuk itu salah satunya adalah untuk meminimalisir konflik. Konflik mungkin pasti ada selama 1 tahun ke depan, karena mungkin kita juga nggak bertemu secara langsung, pasti kan mungkin ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi biar bagaimana supaya diminimalisir konflik itu, supaya jangan sampai menjadi sakit hati dan lain sebagainya, yang nantinya yang ditakutkan adalah berbekas pada tahun-tahun berikutnya gitu. Karena biar bagaimanapun tentu ini menjadi suatu kesempatan untuk kaderisasi dari 18, 19 hingga nanti 20 dan 21 dan seterusnya. Jadi salah satu tugas yang harus kulakukan adalah bisa meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi di bidang, baik antara kepala bidang dan anggota maupun juga sesama anggota bidang maupun juga antar bidang, bukan hanya satu bidang tertentu tapi bidang A dengan bidang B mungkin ada miskomunikasi yang melahirkan konflik. Sebelum itu memuncak, itu harus kita redam dulu supaya jangan sampai parah gitu. Mungkin itu boleh dilanjut ke Owen. Silakan Bang Owen. Halo teman-teman semua.
Nah, gue Patrick Halo. Owen di sini tuh sebagai wakilnya Mangap ya di PMKFA 4 periode 2021 ini. Kalau dibilang alasan untuk ini sebenarnya dari awal, dari sebelum RUA sampai detik RUA pun sebenarnya itu nggak ada kepikiran mau naik ya teman-teman. Sejujurnya nggak ada kepikiran mau naik, tetapi ketika pas pada sesi pemilihan ketua dan wakil ketua di RUA kemarin ini, itu kan Mangap udah kepilih duluan ya, ketua dipilih duluan, habis itu ketika pada saat kewakilnya itu kita tunggu kurang lebih hampir mungkin 2 jam, mungkin bisa lebih kali ya kalau nggak salah, itu nggak ada yang mau jadi wakil sama sekali. Lalu habis itu sebelum Mangap approach itu ada Kak Softy duluan nge-approach itu dari wakil ketua, dia nanya mau nggak beneran mau, terus kayak nanya kayak yakinin tanya, terus gue bilang kalau emang sampai atas ya kagak ada ya udah jadi istilahnya bukan dengan berat hati ya, cuman kalau emang nggak ada ya udah kayak ya udah nggak apa-apa, istilahnya teh ngabdi 1 tahun lagi atau melayani 1 tahun lagi. Terus pada saat benar detik-detik terakhir sebelum emang mau di hold atau dilanjut gitu, itu Mangap bilang bantuin gue dong gini, pokoknya dia minta bantuan lah. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk ya udah gue mencalonkan diri aja. Bukan mencalonkan diri, dicalonkan dan bersedia gitu kalau alasannya. Kalau untuk kerjaannya kurang lebih sama kayak Mangap ya. Kita bakal tektokannya bakal kerjaan apa yang dijalani selama setahun ini bakal sama dan lebih ke backup Mangap. Ketika Mangap nggak bisa, gue yang nge-backup. Ketika gue nggak bisa, sama juga sih kalau misalnya ada tugas sih gue nggak bisa, seharusnya misalnya pembagian gue Mangap yang backup gitu. Kita saling membackup, juga termasuk dalam menyelesaikan kalau misalnya ada konflik-konflik internal, juga kita ada pembagian kalau di mana Mangap tuh lebih ke eksternal dan gue sebagai wakilnya tuh lebih ke internal gitu sih. Gitu aja. Oke, mungkin untuk sekretaris atau bendahara, Oke, kita ke sekre dulu nggak apa-apa ya, Dre? nggak apa-apa. Nah, kebetulan kita ada 2 sekre berbeda dari periode-periode sebelumnya. Ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Sekretaris 1 ini ada Denisa, angkatan 2019, dan sekretaris 2-nya ada Gabriela, angkatan 2020. Kepada Denisa dan Gabriela, dipersilakan. Iya, halo. Perkenalkan aku Denisa Sugiayu dari angkatan 2019 sebagai sekre 1 dan dibantu oleh Gebi. Semuanya, aku Gebi, angkatan 2020 sebagai sekretaris 2. Jadi kalau untuk alasan mau jadi sekre kurang lebih sama kayak Bang Mangap sama Bang Owen tadi, mau melayani juga, pengen bertumbuh bersama-sama, kayak di antara kayak kesibukan akademik pengen juga gitu ada yang jadi penyeimbang buat kerohanian gitu. Kalau dari Gebi? Kalau dari aku, alasan kenapa aku daftar jadi staf PMK sebenarnya sama juga sih, mirip-mirip. Pengen menambah pengalaman, terus mengembangkan soft skill juga. Tapi nggak cuman itu, kayak bisa kalau di PMK kayak bisa membangun kerohaniannya juga dan bertumbuh bersama-sama. Gitu sih. Iya, kalau dari itu alasan dari aku sama Gebi kayak gitu. Terus kalau untuk pembagian tugas kita ngebagi 2. Kalau sekre 1 itu aku ke arah eksternal. Eksternal itu kayak surat keluar masuk dekanat, terus juga surat keluar masuk dari organisasi lain, terus juga kita koordinasi sama relasi untuk menerima surat-surat. Jadi kayak surat pertama datang ke relasi dulu, terus baru dialihkan ke sekre gitu. Terus kalau dari internal? Kalau dari internal sebenarnya lebih ke surat undangan rapat gitu. Dan gitu kita juga di sini kayak kalau setiap rapat nulis notulensi, terus kita bertanggung jawab juga atas inventaris yang PMK miliki. Iya gitu, sekian dari sekre. Lanjut ke bendahara. Mungkin pembagian sekre ini karena didasari ini ya, kesulitan-kesulitan dari periode-periode sebelumnya. Mungkin solusi. Ya. Jadi 2 periode sebelumnya sebetulnya, dimulai dari 2 periode sebelumnya udah merasa kayak wah ini harus ada pembagian job desk lagi karena cukup sulit untuk menghandle dalam 1 orang
untuk ngehandle surat internal, surat eksternal, notulensi, dan juga badan aset atau inventaris itu tadi gitu. Karena inventaris kita cukup banyak, dan untuk notulensi rapat juga di setiap rapat masalahnya. Jadi di rapat inti, kita punya rapat inti dari kami berlima, terus juga ada rapat pimpinan dengan kepala bidang, dan juga ada rapat umum yang bersama-sama dengan anggota-anggota bidang. Dan itu dari 3 rapat ini si sekretaris ini harus standby untuk notulensi rapat ya. Jadi dengan keputusan dari RUA sendiri sudah meng-ACC untuk diadakannya ada 2 sekretaris, tentu dengan pembagian job desk yang harus jelas gitu. Jadi kita langsung bagi job desk-nya untuk eksternal siapa, untuk internal siapa gitu. Mungkin bisa lanjut ke bendahara. Ya, di bendahara ada Priscilla Panjaitan. Oke, perkenalkan aku Priscilla dari angkatan 2019. Dipercayakan menjadi bendahara di periode 2021 ini. Awalnya aku nggak mencalonkan diri sebagai bendahara. Justru aku itu pertama kali oprek milihnya itu di bidang NIBA sama Kero. Nah, tapi pas lagi di wawancara, kebetulan waktu itu sama Kak Age, aku itu ditanya kalau misalnya jadi bendahara itu bersedia atau enggak. Nah, aku sih waktu itu oke-oke aja, karena memang sebelumnya pernah jadi bendahara. Cuma aku waktu itu ya, seperti biasanya aku pasti minta bantuan gitu kan. Kalau misalnya dipercayakan pasti aku minta bantuan sama Kak Age supaya nantinya dibantulah kalau misalnya ada kesusahan. Nah, untuk tugas bendahara itu sendiri, yang pastinya membuat pembukuan, pengeluaran, dan pemasukan PMK. Lalu yang pastinya juga mengumpulkan bukti-bukti transaksi, baik itu bond, ataupun nota dan kwitansi. Lalu juga berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain terkait dengan pengeluaran atau pemasukan dari bidang-bidang. Lalu juga menjalankan dana usaha mandiri PMK. Dan yang terakhir, di ujung dari kepengurusan pastinya harus menyampaikan laporan di RUA nantinya. Itu sekian dari bendahara. Terima kasih. Makasih juga Priscilla. Mungkin untuk bidang inti udah lengkap ya Bang? Ya, sudah cukup dari kami berlima. Iya, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke Kabit Kero, bidang kerohanian yang diwakili oleh Kabitnya Abang Epan. Kayak biasa ya Bang, alasan kenapa masuk PMK, pengenalan Kabit dan anggota, tugas dan fungsi. Serta ini tambah satu nih, program kerja. Oke. Jadi alasan dulu ya kenapa join PMK. Karena ya sama kayak yang lain, tujuannya mau melayani. Melayani kan sesuatu yang penting lah untuk setiap orang percaya gitu kan. Masalahnya kita punya kesempatan untuk itu, kenapa kita gak lakukan gitu kan. Dan memang awal-awalnya sedikit heran juga ya, masuknya Kero jadi kabit lagi sebenarnya. Gak ada kepikiran sih, cuman ya kalau ketua sudah percayakan ya berarti sudah Tuhan percayakan juga gitu kan. Jadi ya udahlah kita jalanin aja bareng-bareng gitu. Sama untuk anggota Kero sendiri ya, kalau anggota Kero ada 5, ada Ale, ada Ajeng, ada Hiskia, ada Ripka, sama ada Beatrice. Kalau tugas dan fungsi ya tentunya namanya juga kerohanian, jadi tujuannya menjaga kualitas iman setiap orang-orang percaya yang ada di PMK Eval 4 ini gitu kan. Kenapa aku bilang orang percaya? Karena orang percaya itu udah pasti Kristen. Kalau orang Kristen belum tentu orang percaya gitu. Jadi harus orang percaya kita ini gitu. Sama kalau Prokres sendiri ya untuk menjaga kualitas iman itu ya kita adakan persekutuan Rabu setiap hari Rabu. Terus kita adakan juga persekutuan pengurus gitu, khusus untuk kita ini yang ada di sini lah untuk menjaga keintiman dalam rohani ya.
Terus ya dalam sehari-hari pun kita juga gak lepas tangan juga gitu. Kita share terus ayat renungan. Kalau yang share-nya Medvo, cuman yang bikin renungannya kita gitu. Sama kita juga punya proker besar juga yang menanti ya. Ada Paskah sama Natal ya. Ya kita sama-sama berdoa lah untuk itu. Gitu aja sih Bang. Spill pasca belum ada, belum boleh. Wah, Paskah pokoknya Dikit-dikit Paskah aja tahun ini spillnya. beda lah. Pokoknya beda lah. Pokoknya ada gestar yang tidak terduga gitu kan. Bilang dong, jangan lupa join. Oh Pasca. iya. Sama iya nih buat yang nonton nih, jangan lupa join setiap bukan naik Paskah sih, setiap PR, setiap apalagi setiap Paskah juga sama Natal. Sama ayat renungannya juga dibaca, jangan langsung di skip gitu kalau udah di Instastory. Itu aja sih Bang. Oke, menarik. Kita lanjut ke PK, pengkajian keilmuan. Ini orang yang percaya dengan IP yang luar biasa. Kita percaya. Langsung pengenalan kabit, anggota, tugas fungsi, sama program kerjanya. Bastian. Oke, jadi dari PK kami itu kabitnya Samuel Bitar, kemudian anggotanya ada aku sendiri Sebastian, ada Jilian, ada Tobias, sama ada Fiona. Tugas dan fungsi kami tentu untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang hukum maupun bidang yang meliputi hukum juga untuk para internal anggota PMK serta anggota-anggota lainnya yang tidak masuk dalam board ya. Kemudian juga tujuan kami yang lainnya membantu para mahasiswa baru dalam berproses dalam pembelajaran karena dari pengalaman kami semua anggota PK ini di awal-awal itu bukan mungkin sih, memang kami mengalami kesulitan itu. Jadi kami berharap kami dapat membantu para mahasiswa baru itu untuk tidak menjadi seperti kami. Kemudian untuk program kerjanya yang sudah berjalan dan akan terus berjalan itu adalah mentoring. Dan kemudian untuk di semester depan kami ada pelatihan untuk RUA serta direncanakan diadakannya seminar. Gitu sih dari PK. Oke. Tadi kelupaan Bas. Kenapa nih mau join? Oh iya. Singkat aja. Oke, kenapa join PMK ya? Dari gua pribadi, pertama yang gua rasakan itu dari PMK sifat kekeluargaannya sih ya yang berasa banget dari PMK, dan itu salah satu alasan kenapa gue join. Serta juga banyak teman-teman gue yang join PMK juga, jadi seru aja gitu di PMK, serta dapat juga memuliakan nama Tuhan lah di PMK ini. Gitu sih Indra. Oke. Keluarga kita lah. Selanjutnya ke bidang relasi. Boleh kayak tadi alasan, pengenalan, tugas dan fungsi serta program kerja. Oke, shalom semuanya. Shalom, Jadi perkenalkan, nama aku Hilary Abigail Praise, biasa dipanggil Abigail. Kalau untuk alasan aku jadi pengurus di PMK, sebenarnya yang pertama aku ngerasa di semester awal, semester 1 sampai 3 tuh aku terlalu sibuk dengan akademik, terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan mengingat ini juga kesempatan terakhir ya, angkatan 2018 untuk bisa pelayanan. Jadi menurut aku nggak ada alasan aku untuk bilang enggak. Dan selain itu juga tentu aku mau bantu Mangap dan Owen karena kebetulan ketua dan wakilnya dua-duanya teman aku, jadi kayak beban moral aja ya kali nggak bantuin gitu kan. Karena kalau mereka sukses kan kita semua juga sukses berarti pelayanannya. Mungkin alasan utamanya itu. Terus untuk bidang relasi sendiri, aku ditemenin sama beberapa anggota, ada Grace angkatan 2019, Diva, Aman, sama Esther, dan juga ada Formular angkatan 2018 dibantu sama Aldi dan Henok. Kalau untuk tugas pokok dan utama relasi itu sebenarnya seperti namanya, kita harus membangun relasi dengan
berbagai pihak, kita berinteraksi dengan berbagai pihak, maka dari itu bidang relasi ini punya 3 PJ lagi pembagiannya. Ada PJ alumni untuk berhubungan dengan alumni, PJ eksternal untuk berhubungan dengan pihak selain PMK, itu bisa UKM lain, bisa dekanat, atau bisa fakultas lain, atau bahkan univ lain. Satu lagi ada internal, itu yang berhubungan khusus dengan anggota dan pengurus PMK. Kalau proker kita sendiri itu proker-proker eventual dan situasional semua. Kita mengucapkan wisuda untuk kakak-kakak yang baru lulus. Kita juga membuat video untuk mereka bekerja sama dengan Medfo. Lalu kita juga memberikan ucapan berbahagia kalau ada kakak-kakak yang menikah, alumni, atau mungkin angkatan kita juga mungkin. Pokoknya siapapun yang menikah itu tugas kita untuk mengucapkan gitu lah ya. Lalu duka cita juga itu bagian dari relasi untuk memberikan dana duka cita juga, memberikan penghiburan, mendoakan, dan juga menguatkan teman-teman. Lalu ada ucapan sakit juga, jadi kalau kita dapat informasi kakak-kakak teman-teman ada yang sakit, itu juga bagian dari relasi untuk mengucapin di tiap grup angkatan dan di personal chat. Lalu kita juga ada apresiasi delegasi, jadi untuk teman-teman PMK yang berprestasi dan menjadi delegasi, itu semuanya akan diapresiasi oleh PMK dan akan diberikan sertifikat juga. Lalu kita ada apa lagi ya, banyak. Lalu ada FBS, ada kakak FBS, itu setiap awal tahun pengajaran itu kita akan menyambut maba-maba, kita akan ada fun brotherhood and sisterhood. Kakak-kakak FBS itu bakal jadi teman/mentor untuk teman-teman maba, dan yang terakhir kita ada hari keluarga besar untuk menyambut teman-teman maba. Dari relasi kayak gitu. Banyak juga ya. Oh, itu dia alasannya kenapa dibagi 2 ya, internal sama eksternal. Dibagi 3. 3? Maaf nih, kurang tahu. Satu lagi apa? Itu udah. Dengerin dong orang ngomong. Dren. Maaf. Sama alumni. Biasa. Tabayun. Oke. Makasih buat kakak Kabit relasi. Selanjutnya untuk Abang Kabit minat bakat. Halo, minat bakat. Halo. Gimana? Kenapa nih mau masuk PMK? Sekalian aja pengenalan sama tugas sama programnya. Perkenalan dulu kali ya. Kenalan, nama Boleh. Ses angkatan 2018, Eva Unpad. Jadi pertama gue pengen masuk ke join di PMK ini udah dari tahun lalu, dari gue maba bukan maba sih. Apa sih waktu itu, maaf, gue lupa. Pokoknya dari awal. Habis Natal itu kan ada oprek. Gue join tuh kan, gue daftar. Puji Tuhan gak masuk gitu kan. Ya udah, akhirnya sekarang nih baru ada kesempatan gue buat masuk. Kebetulan Owen waktu itu ngobrol sama Mangap sama Owen, ya kan. Dengan sukacita gue kayak, boleh nih gue, gue langsung semangat gue untuk Tuhan, gue bilang gitu. Masa ketawa, gue serius ini. Habis itu dengan sukacita betul. Nah, itu sih keinginan gue, kenapa gue mau join PMK, karena gue ingin membantu Manuel Mangapuli juga, ingin memuliakan nama Tuhan juga, ingin membuat perubahan yang lebih baik lah untuk di PMK ini. Mudah-mudahan sih. Nah, itu untuk fungsi dan tugasnya sesuai dengan namanya minat dan bakat, artinya adalah pengembangan minat dan bakat, yang mana kita di sini sebagai wadah untuk orang-orang mengembangkan bakatnya gitu loh. Untuk kita mengedukasi orang-orang agar mereka mau merasa bakat dan minatnya dapat ditampung oleh kita gitu. Niatnya sih gitu. Cuman ya nggak selalu bisa tercapai lah semuanya. Ya diaminkan dulu lah. Amin ya robbal alamin, kan gitu. Habis itu gue lupa deh, perkenalan kelompok ya, kelompok lagi bidang. Jadi gue di sini sebagai kabit MIBA-nya. Anggota gue ada yang namanya Aristofito, kalau kalian pada tahu semuanya. Ada juga
Christine angkatan 2019, terus Ciko angkatan 2019, sama ada Nico Henru angkatan 2020. Semuanya berjalan baik sih untungnya, semuanya juga pada respon baik. Senang lah gue punya anggota kayak gitu juga. Selanjutnya proker kita ya berhubungan, pengennya sih berhubungan dengan pengembangan minat dan bakat, tapi gue rasa nggak semuanya juga sesuai dengan namanya gitu, minat dan bakat. Yang mana kita juga di sini kan sebagai pecahan dari Kesra, yang mana kita juga menjalankan tugas-tugas yang dulunya pernah ada di Kesra gitu. Proker-prokernya itu kita ada, pertama itu membuat band PMK. Band PMK ini supaya nantinya kita kalau mau ada acara apa, kita nggak perlu mencari band orang-orang lagi untuk ngisi band dari PMK-nya sendiri. Kalau kita lagi ada acara, kita bisa gunain band kita sendiri kan gitu. Sudah ada nih timnya gitu kan. Yang selanjutnya ada juga kita, lupa lagi prokernya apa aja. Ada lomba. Yang itu di-cut ya. Ada lomba nyanyi. Ada lomba nyanyi, ada lomba e-sport nanti, sama lomba TikTok. Karena kan TikTok lagi rame nih kan. Toh TikTok gak ada salahnya kan. Joget-joget juga kan asik ya kan. Di situ itu juga kan mengembangkan bakat kita dan minat kita juga gitu. Bakat dalam bernyanyi, terus main game. Sekarang kan game udah jadi e-sport kan. Jadi kayak olahraga lah, karena kita olahraga nggak bisa di lapangan langsung, jadi ya secara online. Terus ada juga webinar mental health, yang mana kita ingin dapat, dimana kita kuliah online ini kan merasakan hal-hal yang berat gitu loh, dimana kita bisa stres juga di rumah, jadi kita ngadain mental health, yang mana untuk apa sih mental health tuh? Gitu kayak. Untuk apa? Membantu. Untuk membantu meringankan, barangkali meringankan stres juga ya kan, mana lagi di rumah bosen, daripada kita hal-hal yang negatif kayak saudara kita yang lainnya gitu kan, baik kita ke jalan yang benar. Atau barangkali jalan buat jadi pro player kan, jadi streamer. Ada yang tahu jalannya kan, tergantung Tuhan. Itu makanya. Habis itu kita ada olahraga bareng sama main bareng. Olahraga bareng, kalau offline kita kan bisa main futsal, bisa main badminton, main basket, yang mana itu kan merupakan bakat-bakat orang juga. Cuman karena kita lagi online gini ya, olahraga bareng ya paling kita workout gitu aja sih bareng-bareng nanti. Rencananya gitu. Atau Zumba ya kan, asik. Biar kayak ini, UKMF sebelah gitu kan. Sorry. Ya udah sih paling itu doang. Dari Niba. Latihan spesial lah biasanya. Boleh kali jadi ini wadah buat ikut turnamen gitu. Anjay. Paham gue. Ya udah, makasih buat Abang Abang Niba. Yo, thank you. Jadi buat Abang Godi, Bang Media dan Informasi. Halo Bang Jer. Halo, shalom teman-teman semua. Halo saudaraku dari timur. Halo. Boleh nih alasan masuk PMK, berhubung kan ini anggota lama juga, terus pengenalan, tugas, dan program kerja kita. Oh, perkenalan dulu aja. Halo, kenalin, nama gue Jeremy Sereba, Fakultas Hukum Unpad Angkatan 2018, sekarang dipercayakan menjadi Kabid Medco. Terus gue dibantu sama yang pertama ada Natasha Kartika. Ada juga di sini, bisa langsung berkenalan dong. Hai teman-teman, aku mau off cam. Ya. sorry. On cam dong. On cam Kak. Jelek sinyalnya. Coba lanjut. Terus gue dibantu juga sama Andre Beneser yang dari tadi menjadi pembawa acara The Chef kali ini. Kenalin, Dre.
Perkenalan. Halo semuanya, Andre, manajer angkatan 19. Sekarang membantu Medpo. Wow. Terus ada Aaron juga. Ayo Aaron, langsung. Ayo dong. Halo abang-abang kakak-kakak. Kenalin aku Aaron Danang Mangara dari angkatan 2020. Sekarang ngebantuin Bang Jerry di Medpo. Kasih. Terus ada Debo juga. Halo Debo, bisa perkenalan langsung nggak Debo? Oh, mungkin lagi sinyal ya. Jadi gue dibantu juga sama Debo angkatan 2020. Terus yang kedua, apa alasan masuk PMK ya? Ya alasannya apa ya? Nggak munafik sih, paling gue ngebantu Mangap sama Uwan doang. Gitu aja sih paling alasannya. Ya, segitu. Terus apalagi Karena ingin melayani gitu ya Bang? ingin melayani nomor 1 dong. Dengan sukacita lagi melayaninya. Baik. Berarti sama dengan saya berarti. Sama dengan Kabin Miba. Oke. Keren. Kita lanjut aja tadi apa tugas dan fungsi dari Medpo ya? Tugas dan fungsi Medpo itu dari nama aja media formasi. Jadi kita menyediakan hal-hal yang berbau dengan media. Pokoknya gitulah, kayak ya yang berbau media. Terus kita juga mempublikasikan soal informasi-informasi dari PMK itu sendiri. Kita publikasikan mungkin lewat media sosial. Media sosial itu seperti YouTube, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Udah, kita lanjut aja ke program kerja dari Medpo. Pokoknya program kerjanya itu pertama desain. Kita mengakomodasi semua desain-desain dari setiap bidang, seperti desain buat mentoring, persekutuan Rabu, apresiasi, dan lain sebagainya. Terus ada DCM, seperti yang kita lakuin sekarang. DCM itu ya kayak gini lah, nggak usah dijelasin lagi. Terus ada dokumentasi dan after movie. Dokumentasi dan after movie ini kalau kayak kan sekarang kita lagi online. Kalau kita lagi offline, kita sering kayak membuat dokumentasi tentang misalnya pasca, kita buat dokumentasinya, terus kita bikin after movie. Terus kalau Natal, kalau offline kita buat dokumentasinya sama after movie-nya juga. Terus kayak kalau ada kegiatan-kegiatan dari PMK juga, kita dokumentasi terus kita publikasi ke Instagram, Line, dan lain sebagainya. Ya udah, terus ada publikasi, tugas berikutnya ada publikasi. Paling kita mempublikasi apa aja dari PMK itu. Publikasi bisa lewat semua media sosial, contohnya Line, Blogspot, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Paling itu doang sih dari Medpo. Segitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Eka, Debo, Aaron, Andre, siapa tahu ada yang ke-skip tadi. Gimana tuh? Ayo Aaron. Boleh sih, gak enak sih host, masa menjelasin lagi host kan bertanya. Kasih tahu dong. Apa ya? Kayaknya tadi yang disebut Bang Jer udah lengkap banget sih. Renungan harian belum. Hah? Kenapa Bang? Belum, tadi renungan harian. Oh iya. Kasih tahu. Terus. Jadi kita juga ada renungan harian. Tuh, jadi kalau misalnya di SG Instagram Stories-nya PMK FA 4 itu ada renungan harian setiap pagi yang di-share di di SG gitu. Terus renungan harian juga kita kerjasama sama Kero. Jadi biar nanti Kero yang ngasih renungan hariannya sama ayatnya, sama renungannya, nanti kami dari Medpo yang ngedesain renungannya dan ngepost di Instagram gitu. Lanjut. Udah, apalagi ya? Ya paling itu doang sih dari Medpo. Kita kembalikan lagi ke pembawa acaranya. Silakan, Dre. Mungkin udah dulu kali ya perkenalannya. Udah jelas kali.
Oh, itu dari Bang Mangap. Ketika ada mau nambahin nih atau kesimpulan atau gimana? Boleh deh. Kasih pantun nggak? Kasih pantun. Siapa nih kasih pantun nih? Nggak jago gue. Andre bisa, ayo Bang. Ayo, yang bisa pantun ayo kasih pantun penutup dong. Ayo dong. Iya. Ayo Ngap. Oh ini Mangap lagi nyari pantun nih Mangap. Iya, Bapak Justru Ketua. gue nungguin TK. TK nggak mau Ya, nambahin nutup. ayo Tek, kasih pantun dulu. Lo nggak on cam juga. Aduh, nggak bisa gue pantun-pantun. Ya, Lanjut Dre. dari wakil ketua nggak ada mau? Nggak ada. Nggak ada. Andre silakan. Oke. Mungkin sekian dulu DCM bulan Februari. Kita dari Kabinet Fiat Lux pamit undur diri. Bisa follow kita di PMKF Unpad dan jangan lupa subscribe kita, di like juga di PMKF Unpad di YouTube. Oke, mungkin sekian. Thank you. Nyalain loncengnya. Thank you semua. Thank you. Sampai jumpa di bulan depan. Thank you. You guys. Ya, Bang Kakak.